Oke, halo semuanya dan welcome ya. Jadi sebelum kita lanjut, gue pengen minta tolong ya, tolong di-share, like, dan subscribe kalau video ini membantu. Dan di sini, ya tahu sendiri lah ya, tema kita karena ada yang request ya. Jadi temanya kali ini, cara setup gua jadi anime ya, tutorial jadi anime. Jadi, ini simple banget sih yang perlu kalian perlukan di sini, yang perlu kalian pakai simple banget. Yang pertama kita butuh yang namanya, screen recorder-nya ya. Jadi opsinya itu berbagai macam. Kalian bisa pakai, Prism Live Video atau Streamlabs atau OBS dan yang gua pakai di sini OBS. Karena OBS itu kalau gua pribadi dia lebih ringan ya, lebih ringan, terus lebih stabil. Jadi makanya gua pilih OBS ya. Kalian bisa pakai, screen recording yang ini ya, yang nyaman buat kalian pakai karena settingnya itu gak beda-beda jauh sama OBS. Kebanyakan dari screen recorder sekarang itu basisnya dari OBS juga. Dan biasanya udah ditambahin fitur-fitur tambahan, tapi intinya base-nya dari OBS juga. Nah, selanjutnya kalau kalian sudah punya screen recorder-nya, kita harus, buat asetnya dulu. Buat aset itu simple banget sih, kalau kalian nggak bisa ngediting, nggak bisa rigging 3D ya, itu cara yang paling mudah kalau gua pribadi, kalian bisa cari asetnya langsung aja di Google kayak gini, free 3D VTuber model, sekalian bisa ke website manapun sebenarnya, tapi yang bisa gua rekomendasikan ini ada di, 2 ini ya, dari Boot sama dari Viroid Hub ya. Nah, Viroid Hub ini bagian dari Viroid Studio. Jadi ketika kalian buat, 3D asset pakai Viroid Studio, kalian bisa upload ke Viroid Hub. Nah, di sini ini juga Boot, ini biasanya, orang banyak buat buat aset, buat VTubing di Boot ya. Dan di sini kalian bisa lihat sendiri tergantung lisensinya dan kalian harus lihat juga kalau dia nge-share aset itu ada attribution-nya atau enggak. Attribution ini biasanya kalau dia pakai, intinya kalian harus, kasih link ya atau atribusi atau nama, pokoknya nama dia ya di entah deskripsi video kalian atau di mana ya. Kalau kalian pakai si asetnya dia, kayak gitu. Nah, di sini kalau kalian nggak mau, ya kan, kalian pengen original tapi kalian nggak bisa editing, nggak mampu editing, kayak gue lah ya intinya ya. Kita bisa pakai yang simple aja, yang family friendly, oh bukan ya, user friendly ya, family friendly. Oke, kita langsung ke Steam dan pakai Viroid Studio. Kenapa gua pilih Viroid Studio? Pertama, UI-nya gampang ya. Jadi tampilan softwarenya itu gak bikin pusing, fiturnya simple, dan ukurannya juga simple. Kalian bisa lihat ya, pemakaian gua dari diinstal itu cuma 28 menit. Dan intinya dari gua awal install ya, ini gak ini ya, gak ada di Steam ya, kapan gua nginstal ya, intinya udah lama bener sih. Total gua pakai ini cuma 1 kali, 2 kali, dan beberapa menit doang. Itu se-powerful itu kemampuan dari Viroid Studio. Ketimbang kalian rigging sendiri ya, pakai Unity atau software 3D lain ya. Ini langsung aja, nggak usah banyak bacot ya, kita langsung launch saja ya. Kita jalanin Viroid Studio ya. Kita tunggu ya. Biasanya agak lama sih. Simple, bentar doang biasanya. Tapi nggak tahu kenapa ini lama. Oke, dia udah ke load ya. Kita tunggu. Sebenarnya nggak ada kendala sih ini. Kalian bisa tunggu ya. Ini juga ringan ya. Kalau kalian lihat di gua lama ini, gua juga nggak tahu ini baru kali ini ya. Udah selama ini. Biasanya bentar doang ya. Mungkin karena gua record ya mungkin ya. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri, ada beberapa opsi ya. Kita punya new, open di sini atau langsung aja create new di sini. Dan di sini dia juga punya sampel. Dan base gua sendiri kalian bisa lihat ini yang udah gua buat ya. Variasi 1, 2 model yang gua pakai sekarang itu di model ya kalau gua nggak salah. Dan ini yang belum gua pakai. Tapi intinya kalian tinggal buat new aja kalau kalian nggak punya ya kan. Atau kalian bisa open kalau udah punya aset, kalian mau edit-edit dikit, langsung aja di sini dia punya 2 body shape ya.
Jadi dia nggak pakai gender base atau laki-laki perempuan, tapi dia pakai body shape, bentuk tubuh ya. Yang pertama itu feminis, jadi kalian bisa pakai karakter banci ya. Gue belum lihat sih atau memang gua kurang main jauh ya, karakter banci ya. Siapa tahu ya kan. Tapi kalau kalian pengen main jadi anime karakter banci, gua gak melarang tapi kunci pintu ya. Siapa tahu orang di rumah ya kan. Agak jijik nanti kalau dia lihat kedengaran suara kalian jadi main banci ya. Oke, kita ke maskulin aja ya. Yang feminis itu biasanya kalau kalian pengen buat karakter cewek ya, bukan banci ya. Oke, di sini kita udah masuk dan kita tunggu modelnya ke load ya. Ini dia modelnya. Jadi modelnya ini kalian nggak bisa pakai klik kiri, tapi buat gerakin kamera itu pakai klik kanan. Itu yang basic pertama ya. Terus kalian bisa pakai scroll up, scroll down dari mouse ya. Tombol tengah di mouse kalian ya. Kalau mouse kalian terlalu murah ya, biasanya ada mouse yang nggak punya scroll ya. Jadi ya rasain sih. Tapi biasanya ada sih. Mouse-nya ada scrollnya ya. Jadi bisa di zoom in, zoom out, dan di sini kita bakal bahas UI-nya dulu, user interface-nya dulu. Jadi di kiri ini adalah preset ya. Dan di atas ini adalah grup dari presetnya. Jadi kalian bisa ganti face, muka, hairstyle, rambut, body, badan, outfit, aksesoris, dan look di sini. Jadi look ini gua agak ini ya, nggak pakai ya, belum pernah pakai. Jadi gua nggak bisa jelasin mendalam dan memang tujuannya di sini ini cuma crash course doang ya. Oke, jadi kita udah paham di sebelah kiri dan atas ini adalah preset ya, template ya. Nah, di sebelah kanan ini adalah propertinya buat kalian custom nilai-nilai dari presetnya. Jadi di sini gua pengen tunjukin sedikit doang ya. Kita zoom misalkan di sini ya. A size X, X ini horizontal ya, horizontal. Terus kalau Y itu atas bawah ya. Jadi kalau kita rubah value-nya, dia bakal berubah juga bentuk matanya. Karena ukurannya berubah juga secara Y, vertikal ya. Jadi kalian bisa ganti juga tinggal klik kayak gini balikin ke 0 ya. Jadi ini default ya. Kayak gitu ya, simpel dan ini dia botak ya, nggak apa ya. Jarang-jarang kan kita lihat VTubing botak kayak modelnya ya. Kalian bisa satu-satu di sini edit, tapi gua agak bakal lama di sini kita crash course doang, entar videonya panjang ya kalau kita langsung in depth ya. Intinya ya kalian tinggal edit-edit doang, simple banget ketimbang kalian pakai Photoshop ya. Ini juga ada base buat rambut, kalian bisa pilih ya kan. Intinya outfit ya, biar enak dikit. Outfitnya kita pakai yang simple ya, yang gampang. Ini outfit gua juga ngambil dari sini semua kok. Atau pengen yang kayak gini? Ya ini buat fun doang ya. Oke, terlalu jelek sih. Nggak suka gua, mata gua pedih liatnya. My eyes. Oke, ini yang normal aja ya. Ini kalau sudah, kalian bisa upload ke Viroid Hub di sini. Kalau kalian pengen ini eee, share atau kalian bisa export as VRM ya, kayak gini. Oke, ini udah gua klik, jadi kita tunggu ya, kayak gini dan ini ada preview ya. Kalian bisa tinggal klik export kayak gini. Namanya ya simple doang sih, namanya, botak aja ya, kreatornya dan kontaknya ya ini bisa email, bisa nomor HP, basing lah ya, bebas lah gitu. Reference bisa dikosongin versi. Ini versi sebenarnya, bebas sih kalian mau gimana nulis versinya, tapi ada kalau dari, ini ya, kalau dari software developer atau, pokoknya yang bekerja di IT lah ya, biasanya ada 3 ya formatnya. Misalkan kayak gini, ada 3 angka. Jadi dia base-nya ini yang paling kiri, page-nya yang paling kanan, kayak gitu biasanya tergantung dari update-nya. Biasanya yang paling kanan itu kalau update-nya minor, kayak gitu, tergantung dari, size update-nya, perubahannya banyak atau enggak, kayak gitu. Ya memang agak
agak too much information ya, tapi ya siapa tahu kalau kalian pengen naming convention yang bener ya, jadi kalian bisa tulis sesuai kayak gini pun juga dia gak masalah sih. Kemudian dia ada kayak gini, personality atau yang lain lah, pokoknya kalian bisa install lagi, kalian bisa pilih sesuai dengan kebutuhannya ya. Kemudian di sini license juga bisa ya kalau kalian punya custom license ya. Dan intinya ya bisalah, tinggal ekspor ajalah. Nah di sini, kalau sudah, jangan lupa, eee, tempat kalian nyimpannya harus diingat ya. Di sini gua kasih namanya botak ya, save aja kayak gini. Dan ya karena dia ringan, processing-nya juga cepet, poligonnya ada di 18K-an ya, bounce-nya ada di 101. Kalau sudah, ya kita tinggal, eee, ini karena dia belum di-save, katanya dia nawarin mau di-save dulu atau enggak. Jadi ya kita save aja ya. Nah perlu dilihat di sini, kalau dia Viroid Studio dalam mode Viroid ya, ini filenya dalam bentuk Viroid, oke. Jadi, di sini namanya botak tadi ya, kita buat botak aja. Jadi kalau VRM tadi itu 3D-nya udah jadi ya. Jadi misalkan kalian pengen, ngedit lagi nanti ya, jadi kalian simpan aja sebagai Viroid. Karena gua silang tadi ya, jadi ketika dia udah di-save, ya dia di-close, ditutup. Nah, sekarang kita udah punya aset 3D-nya, karakternya. Sekarang sekarang caranya gimana, buat kayak gua ini ya, ini, buat asetnya tampil di kamera. Buat aset, itu sebenarnya ada banyak cara buat nampilin ke kamera ya, ke webcam. Dan di sini gua bakal tunjukin yang biasa gua pakai. Ini kita silang aja ya. Oke, ini silang juga. Nah, di sini yang bisa gua tunjukin ya, yang bisa gua saranin pertama itu VC Face. Ini enak juga sih sebenarnya, tapi yang bikin gua agak suka itu di UI-nya ya, terlalu bland ya, terlalu nggak enak aja, nggak enak aja di mata gua ya. Jadi ini enaknya tapi gratis dan fiturnya lumayan lengkap ya. Nah, kalau yang gua pakai sekarang karena gua udah hijrah ya, biasanya gua pakai vMagic Mirror. Ini. Kalian bisa lihat, di sini ya, ini yang gua pakai. Versinya sekarang ada di 207 ya. Dan ya ini sebenarnya kalau kalian lihat di websitenya, ini kalau gua nggak salah, ini ya udah ada versi terbaru ya. Jadi gak usah berpatokan pakai yang gua pakai sekarang, tapi pakai yang paling baru. Nah, di sini dia sebenarnya ada di boot ya, dua-duanya, di website yang udah kita buka tadi, boot.pm tadi ya, kalau gua nggak salah ya. Jadi dia ini kalau kalian pengen cari aset buat VTubing, ini sebenarnya boot ini udah surganya sih kalau gua bilang ya. Jadi emang kendalanya memang mungkin, ini ya, bahasanya ya, bahasa Jepang ya, tapi ada beberapa yang Inggris kok, jadi nggak usah khawatir. Oke, sekarang, kita langsung aja di sini, standard edition ya kita pilihnya. Ya, dia punya versi berbayar, 100 Japanese yen ya, 100 yen. Dan ini sekali lagi gua bilangin kalau kalian pengen support, ya tolong di-support ya. Ini kalau gua yang buat video, ini ya, yang buat software developer kayak ini bakal nggak ini sih, nggak bakal gua kasih 100 Japanese yen ya. 100 yen itu paling 10K, 15K kalian bisa dapetin, eee, full edition ya. Walaupun full edition ini lebih ke, support ya, lebih ke donasi ya kalau gua bilang, karena, base-nya sendiri ini udah lumayan lengkap. Core-core yang kalian butuhin, fiturnya ada semua di free version ya, versi gratis. Dan sekalipun kalian pengen donasi kayak gini, ini simple banget sih, cuma 100 yen ya, cuma 15K. Jadi kalau kalian punya uang ya pengen donasi ya silahkan ya kan. Translate-nya ini ke ini ya,
English saja ya. Nah, di sini kalian tinggal klik aja dan di sini versinya, 2010 ya dan gua kayaknya udah skip 3 versi. Iya, gue ini tipe orang yang kalau kalau nggak rusak ya gua ganti, nggak bakal gua ganti. Jadi ini masih gua pakai 2007, mungkin entar bakal gua update ya ke 2010. Nah, gua asumsikan kalian bisa nginstal ya, kalian bisa pakai PC ya, install kayak biasa doang dan gua asumsikan kalian sudah install. Dan kalau kalian sudah install, dia ini bakal tampil kayak gini. Ini langsung ke settingnya. Tentunya 3D kalian belum ke load ke OBS kayak gua di sini. Nah, intinya kalau sudah, kalian bisa load file dari PC ya. Karena kita udah ekspor lokal tadi 3D-nya, tapi belum kita sebarkan ke seluruh dunia melalui Viroid Studio ya. Jadi kita pakai yang lokal aja di sini atau kalian bisa kalau udah share di Viroid Studio kalian bisa pakai load from Viroid Hub ya. Di sini gua pakai load dari lokal aja. Tapi sebelum kita load dari lokal, ada beberapa setting yang menurut gua penting ya buat dibahas di sini. Yang pertama kita punya setting file di sini. Ini kalau kalian pengen di backup settingan kalian, kalian bisa diekspor, import, load atau save ya. Ya, menunya juga nggak perlu gue jelasin lagi sih, ini familiar banget sih fungsi dari menunya. Di software apapun biasanya bakal ada ini menu. Oke, langsung aja. Udah selesai di sini, kita langsung ke setting ya. Di sini ada menu setting. Kalian bisa atur berbagai macam sih, tapi yang noteworthy ya, yang enaknya ini, yang perlu gua bilangin, gua ajarin di sini. Di basic setting kalian nyalain transparent window ya. Kalau dia gak transparent kayak gini, kita lihat lagi di sini, dia bakal nggak tembus pandang backgroundnya. Jadi bakal nutupin layar ya tentunya. Makanya di sini transparent window diklik aja supaya ya tembus ya, yang muncul cuma aset 3D kalian aja. Oke, di sini ini propertinya aja sih dan nggak bakal gua jelasin. Yang penting transparent window-nya nyala itu doang. Di sini ada beberapa setting yang bisa kalian atur. Misalkan di face ini kalian pengen lip sync-nya kayak gimana, pengennya di mikrofon, ini tergantung, ini ya, tergantung dari mic kalian ya. Jadi kalau mic-nya nyala, lip sync-nya nyala, dia bakal hidup juga ya. Tentunya kalian bisa nggak pakai matiin kayak gini, kalau misalkan, PC kalian atau kalian pakai laptop ya. Karena kalian lip sync artinya kalian nambah proses juga. Jadi usage di Task Manager nanti naik juga. Tapi intinya kalau pengen lip sync ya bisa di sini. Dan di sini kalau kalian pengen track face juga bisa. Ini gue pakai punyanya Vantage Luminos ya. Kalian bisa lihat. Oke 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 kayak gini. Gerak-gerak nih kepala gua. Tapi tentunya bukan full body ya. Jadi kalau nggak full body ya yang gerak cuma kepala doang sih. Oke, gua matiin lagi di sini ya. Kalau dia smooth ya pakainya ya ini yang biasa aja sih. Dan yang blend shape dan lain-lain ini sebenarnya nggak perlu sih. Di default aja nggak apa-apa. Ini kalau kalian pengen full ke performa, ya track face sama lip sync-nya matiin aja sih. Dan di sini di motion ini kalau gua pribadi ini semuanya gua default ya, nggak gua otak-atik di sini. Dan di layout juga sama, ini nggak gua otak-atik. Efek efek gua di medium ya. Jadi ini dia bisa pengaruh juga sih di ini, di setting quality-nya, image quality-nya. Karena di sini eee, aset 3D kita ini kecil ya. Jadi resolusi yang kecil itu sebenarnya nggak masalah. Jadi caranya kalau kalian pengen lihat di sini, kalian bisa langsung aja full screen projector. Tentunya di sini, dia bakal window aja sih. Tentunya di sini, kita agak zoom ya, kayak gini. Kalian bisa lihat ya sih, kayak gini.
jadi dia kebanyakan, makanya gua pakai window tadi. Tapi intinya, karena ukuran gambarnya kecil, resolusi kecil itu nggak masalah, dia tetap jernih. Oke, sekarang kita lanjut lagi, oke, yang lainnya, wind, efek ya kayak gini, ini matiin semua ya. Shadow juga matiin, light juga matiin kalau bisa. Jadi itu ya, light-nya ini nggak bisa di ini ya, matiin ya. Dia bisa itu dari shadow ke bawah, nggak ada menu buat matiinnya. Kalau dari device ini tergantung kalian sih. Ini buat gamepad ya. Kalau kalian punya gamepad, dia juga bisa pakai atau nerima input dari gamepad. Itu doang sih intinya. Dan dia juga bisa pakai ini gamepad ya. Kalau gua sih di keyboard ya. Jadi dia punya preset buat motion. Jadi kalau kalian tekan tuh, ya, ya kan. Jadi dia punya preset ya. Ini tapi masalah dari preset, dia agak ini, dia agak fleksibel ya kalau gua bilang ya. Jadi dia harus klik dulu di vMagic Mirror-nya. Jadi nggak bisa kalian pakai ketika sedang record gameplay atau yang lain sih. Lebih ke gameplay sih karena dia fokus window-nya ke game ya. Jadi kalian nggak bisa pakai. Tapi cara ngakalinnya, ini kalian pakai gamepad kalau kalian punya. Dan gua sendiri udah gak pakai ini sih. Makanya gua balikin ke keyboard ya. Kalau di video yang lama-lama sih pakai, cuma males saja gitu. Hotkey ya. File, kalau file ini buat automation ya, buat makro. Oke, jadi settingnya itu doang sih yang bisa gua jelasin. Dan selain itu sekarang bakal kita load ya, bakal kita muat ya. Di sini ada menu yang lain juga, tapi intinya kayak setting tadi sih. Aksesori kalau kalian punya aksesori buat ini, dan buat hand tracking ya di sini. Oke, sekarang, kita load di sini. Kita punya botak tadi ya, kita buka. Oke, jadi tadi ada license ya, yang udah kita buat detailnya tadi. Sekarang kalian lihat ya si botak di sini. Nah, buat adjust size-nya, kalau yang auto, kalian bisa klik aja adjust size by VRM ya. Dan iya, kalian bisa lihat sendiri di sini, si botak sudah tampil ya. Nah, buat tracking keyboardnya itu sebenarnya ada di setting tadi sih. Bukan di setting mungkin ya, mungkin bukan di setting. Tapi di streaming ya, ini ya, view, bagian view, salah gua. Jadi kalau kalian pengen gamepad, ya bisa gamepad, avatar shadow, shadow, win. Karena kita botak gak usah jalanin win ya, pen ya kan. Ini pakainya in pen tablet motion ya, jadi harus pakai tablet mungkin. Mungkin ya, pen tablet maksudnya, buat gambar itu loh. Jadi yang gua pakai di sini keyboard sama pad ya. Ini kalau kalian pengen, ada typing effect ya, kayak gini ya, misalkan gua asal aja sih. Tuh, kalau kalian perhatikan ini ada efeknya. Tentunya kalau kalian nambah efek artinya nambah, beban kerja ya. Lip sync kita jalanin, show volume jalanin, ini gak jalan kah? Oh iya gak ya. Dia butuh ini sih kayaknya, butuh loading ya. Tapi kalau kalian pengen prosesnya mati, ya matiin aja gak apa-apa sih. Lip sync nyala aja sih, virtual audio ya. Ini gua gak tahu sih, ini gak gua kasih nama masalahnya.
Mikrofon 2, show volume gak ada ya. Tapi intinya kalau mikrofonnya benar, dia bakal lip sync sih. Ini coba gua lihat sih, advance property ya. Iya, dia ada 2 kayak gini. Yang paling bawah ya, yang benar. Ini ya. Sensitivity-nya naikin kalau dia gak kebaca ya. Ya mungkin ini karena terlalu ini ya. Ya, dia terlalu gelap ya. Tapi sebenarnya dia ada di mulutnya, gerak di sini, tapi show volumenya nggak muncul di sini. Mungkin karena mic yang gua pakai juga ini ya, mic kondenser ya, dan gua gak pakai tambahan VX8 ya. Jadi suaranya kecil dan makanya jadinya nggak kebaca ya di show volumenya. Tapi kalau di OBS ini sebenarnya kebaca sih. Intinya itu doang sih. Kita udah nyalain buat munculin keyboardnya ya. Sekarang kalau kalian sudah setting dari vMagic Mirror-nya ya, kalian bisa buka tab baru dan ngeluarin aset 3D-nya ke tab baru ya. Kalau di Windows kan ada desktop maksud gua ya, bukan tab. Eee, Kalian bisa pindahin 3D-nya ke desktop karena 3D-nya itu bakal ganggu kalau kalian main game ya. Dan sekarang cara nambahin avatarnya, kalian bisa tambah aja kayak biasa. Kalian bisa tambahkan sebagai game capture atau display, bukan display sih, window capture ya, kayak gini. Kalau ini gua tambahin sebagai game capture. Kalian lihat ikonnya dan di sini jangan lupa klik allow transparansi buat tembus pandang ya backgroundnya. Dan nanti bakal muncul kayak gini, simple banget. Tapi jangan lupa posisi avatar itu layernya di paling atas ya. Kalau kalian letak di paling bawah misalkan kayak gini, ya dia agak bakal muncul. Karena ordernya ini sesuai dari urutan layernya kalau di OBS. Itu sama semua sih kalau di ini ya, kalau di software recording ya. Oke, sekarang kita udah tampilin nih. Ya, ini yang terakhir sih, bonus sih kalau gua bilang ya. Kalau gua editing gambar ya, biasanya gua pakai Figma. Karena Figma ini ya free. Kalian bisa buat new design file kayak gini. Ini misalkan kalian pengen buat overlay ya. Jadi misalkan overlaynya kita butuh frame ya di sini. Ini sama yang kayak gue jelasin ya di Viroid Studio. Dia di kiri ini lebih ke preset atau asset atau layer ya. Di atas kiri ini tools, di kanan ini property. Simple banget rulesnya kayak gitu. Di sini kita pilih desktop, ambil aja desktop kayak gini ya. Nah, buat ngatur ketinggian ini ya, 10 enter. Oke, di sini kita ganti ke 720. Kayak gini. Ini bisa jadi kalian pengen nambahin gambar ya. Misalkan cari aja sih gambar overlay kayak gini. Bebas lah sih. Image. Ini kan contoh overlay ya. Kalian bisa pilih base-nya misalkan kayak gini. Oke. Ini. Ini kok video ya. Kalau video males gua sebenarnya. Tapi intinya ya ambil aja base-nya kayak gimana ya kan. Misalkan di sini open image, save. Ini sebagai contoh doang sih. Di-download aja sih. Download kayak gini, save. Kalian tinggal drag drop aja di sini. Terus ditutup ya kayak gini. Karena ini buat contoh doang ya. Di sini kalian sudah punya base buat overlay-nya. Sekarang kita ganti lagi ya. 1980, 1280 ya. Kalau gue gak salah ya Full HD ya. Kalian bisa zoom out di sini. CTRL terus scroll.
mouse ya, bebas di sini. Oke, make rest default-nya nggak bisa di zoom ini ya. Oke. Oke, ini salah gua tadi sih. Kalian bisa undo juga di sini. Kayak gini ya. Oke. Sekarang kita punya overlay base-nya ya. Dan ceritanya kalian pengen nambahin buat ini ya, buat tampilan tampilan apa namanya? Tampilan gameplaynya. Jadi bisa buat lagi frame ya. Di sini frame biasa aja, fill-nya ini kita tambahin di sini. Intinya buat ngasih warna ya, biar enak. Nah, di sini kalau kalian pengen gampang ya, kalian bisa pakai grid ya. Gridnya ini bisa kalian atur sendiri sih. Kalau gua pribadi bisa aja di setting di sini, eee, column dan row. Karena kita pengen make column atau row, bisa ini, pakai keduanya aja sih. Di sini column ya, kolomnya kita, ganti aja ke center ya, center gutter-nya 20, width-nya 8 ya, ininya coba 24. Oke, stretch ajalah biar gampang. Oke, dia 24 ya, kalian bisa taruh ini di sini misalkan. Ini buat gampang nyesuaiin aja sih. Mungkin, di grid-nya kita pakai gambar yang enak ya. Oke, grid lagi kita atur color-nya. Color-nya di kuning ya. Oke, kayak gini. Ini nggak usah khawatir sih kalau dia ketimpa ya, karena bisa di turn off ya, kayak gini. Ini buat contoh doang, cari grid-nya yang kalian mau aja sih, buat gampangin aja. Sekarang kita punya kolomnya. Sekarang buat ininya, buat, eee, row-nya ya. Jadi di sini kita ganti row, ini ganti bebas sih, 800 misalkan. Ini juga bisa loh, center ya, kayak gini. Jadi kita punya garis di sini. Gutternya bebas sih, 24 juga boleh. Nah, sekarang ini bisa kalian atur ke 1280 kali 720 kayak gini. Atau kalau dia terlalu kecil kalian bisa atur sesuai yang kalian mau sih. Jadi ini misalnya ya, nanti kan ada aset 3D kalian di sini misalkan. Terus di bagian bawah ini bisa jadi chat atau bisa jadi di atas ini chat ya, bebas lah pokoknya. Atau notif di atas sini. Ini contoh kalau kalian pengen buat overlay. Cara gampang ya. Tentunya di sini karena contoh gua ngasih yang simple aja di sini. Kalian bisa atur sendiri sih. Entah kalian mungkin bakal nambahin icon atau yang lain ya kan. Suka-suka kalian. Intinya kalau pengen gampang, yang bisa gua saranin pakai Figma. Kalau sudah, kalian tinggal ekspor aja kayak gini. Dan dia punya preview juga di sini. Kalian bisa ekspor sebagai PNG, JPG atau SVG. Kalau sudah ya tinggal impor aja. Cara impornya gimana? Cara impornya kita tinggal tambah aja kayak gini. Ini karena contoh ya, kita ekspor aja di sini sudah untitled 1 dan kita tambah misalkan image di sini ya. Image. Misalkan di sini namanya overlay kayak gini. Oke. Browse. Ini tadi di-download ya. Karena ini bakal buat contoh doang ya. Jadi ini ya kira-kira ya. Kita tambahin avatar di sini di atas.
Jadi kira-kira kayak gini, ya maklumin kalau jelek karena kalau kita ngedit full kelamaan entar videonya. Jadi kira-kira itu kalau kalian pengen buat overlay atau ngedit thumbnail juga bisa di Figma. Yang enaknya kalau di Figma itu fiturnya lengkap, fiturnya banyak, tapi dia agak ribet ya, karena dia dari web juga dan gratis tentunya, walaupun udah diakuisisi sama Adobe. Dan takutnya kalau di Adobe ini ya bakal ada, tahulah sendiri ya kalau Adobe kayak gimana ya, mahal, mahal mahal dan mahal intinya ya. Oke, mungkin ini doang sih. Jangan lupa di like dan share dan subscribe kalau videonya membantu dan see you next time.